Halo, selamat datang lagi di Kerabat Reptil. Kembali lagi di channel gua di Nugraha Reptil bersama gua Adam. Kali ini gua mau ngajak kerabat reptil lainnya untuk melihat ball python gua ada yang bertelur, bro. Nah, gua mau sedikit share pengalaman atau sedikit ngasih tips and trick bagaimana sih cara memisahkan si telurnya ini, yang kan telurnya diramin oleh indukannya ya. Nah, itu gue mau memisahkan si telurnya dari indukannya dan akan gue taruh di wadah inkubasi yang udah gue siapkan dan nanti akan gue masukin ke inkubator. Sebelumnya, sebenarnya ular ini bisa nih tanpa harus gue pisahkan telurnya, dia sebenarnya bisa menginkubasikan telurnya sendiri. Jadi dia dapat mengerami telurnya, kalau bahasanya mungkin menetaskan secara natural. Jadi si betina akan melilit telurnya itu selama kurang lebih 2 bulan, 60 harian lah, dan itu nanti akan menetas dengan sendirinya, tapi mempunyai tingkat resiko kegagalannya yang cukup tinggi. Sedangkan kalau kita bisa pindahkan telurnya dan kita inkubasikan sendiri atau kita inkubator sendiri nih dengan suhu yang pas, kelembapan yang pas, maka resikonya akan menjadi lebih sedikit atau meminimalisir kegagalan menetasnya si calon-calon ball pythonnya gitu. Nah, sekarang gue mau ngajak teman-teman nih, kita mau gue liatin mana betinaan yang baru bertelur dan gimana sih bentuknya dia kalau bertelur. Penasaran? Ayo ikut sama gue. Untuk inkubasi telur, kalian bisa menggunakan perlit namanya. Dia bentuknya seperti, sini coba agak dekat. Tuh, dia bentuknya tuh seperti batu-batu kecil-kecil gitu nih. Nah, ini cocok untuk media inkubator kalian. Tapi sebelumnya nanti kita basahkan dulu. Jadi dia harus lembab, bukannya basah total tapi lembab. Karena yang dibutuhkan untuk inkubasi telur itu adalah suhu dan kelembapan yang pas. Oke? Nah, ini bentuk kalau si inkubasinya udah kalian basahin nih sampai basah banget bergenang. Nah, tapi jangan langsung taruh telurnya di sini karena itu bisa ngebuat nanti berjamur. Ini terlalu basah. Nah, cara gua, ini tips and trick dari gua nih. Setelah perlit kalian basahkan, kalian siapkan tempat yang untuk menaruh inkubasi telurnya yang masih bersih. Caranya ini lu ambil, terus lu peres. Lu bener-bener peres banget sampai air itu turun. Baru ini lu taruh di sini. Atau kalau lu punya ayakan kayak ayakan minyak tuh yang kecil, itu juga boleh, itu pakai gituan. Jadi lu tinggal siram. Kalau gue begini, gue peres sampai airnya hilang. Baru nih gue taruh. Jadi dia tetap dapat kelembapannya, tapi tidak bergenang airnya. Kayak gitu ya. Jadi ini lo lakuinnya sampai ya kira-kira seperempatnya dari wadah lah untuk si alas perlitnya ini sendiri. Nah, sekarang gue mau ngajak teman-teman nih untuk ngeliat ball python betina gue yang baru bertelur, dan nanti gue akan kasih tahu proses pemindahan telur ke wadah untuk nanti kita inkubasi telurnya. Oke, ayo kita lihat yuk. Nih, sini. Nah, ini betinaan gua mau mau Jave. Dia baru bertelur. Tuh, lu lihat tuh. Dia kok bertelur gini nih, melingkar. Nah, biasanya kalau baru bertelur gini, dia sensitif nih, teman-teman. Jadi indukannya tuh menjaga telurnya, jadi agak lebih galak dia. Makanya teman-teman harus hati-hati untuk memindahkannya. Nah, ini gue coba untuk memisahkan dulu antara si telur dan si induknya. Oh, telurnya tuh ada seluknya nggak ya? Kita hitung ada berapa. Pelan-pelan aja teman-teman, biar si betinanya juga nggak stres. Wah, tahun ini kita cuma dapat 4 telur nih dari indukannya. Cuman ya oke. Nih, lo lihat telurnya tuh. Tuh, bagus-bagus ya. Alhamdulillah nggak ada yang seluk nih. Mudah-mudahan jadi semua. Nah, untuk ngeceknya,
Kalian bisa center dan lihat nanti ada embrio apa nggak, ntar gua liatin ke kalian deh. Nah ini sementara biar indukannya istirahat dulu. Nah ini gua mau center ini, tapi kalau di luar gini kan kita nggak kelihatan nih ya. Nih cara gua masuk kamar. Sorry ya nih berantakan nih karena gudang gua gelapin gini, agak maju sini tempat yang gelap nih, sini. Nah nih, terus kalian center begini nih. Nah kalau terlihat seperti ini nih, kelihatan nggak? Ada urat warna merah nih. Semburat-semburat merah, ini insya Allah jadi, tinggal gimana kita atur inkubasi suhu dan kelembapannya. Ini udah ada embrionya, alias fertil. Kalau infertil dia nggak ada uratnya, dan kalau infertil mending kalian buang aja karena percuma, bakalan busuk. Nah sekarang setelah gue pindahin dari indukannya nih, gue mau taruh di wadahnya. Sebenarnya nih kalau tempat telur harusnya bisa di satu wadah, cuman gue menghindari kalau ternyata nanti di perjalanan ada yang busuk, kalau di satu wadah langsung semuanya bisa nyamber. Jadi kalau gue lebih prefer mendingan gue pakai 2 wadah gede, gue pisah nih antara 2 telur, dikasih jarak. Nah ini teman-teman naruhnya boleh ditanam setengah atau taruh begini aja, yang penting dia lembab. Dan ingat jangan terlalu basah, si ininya cukup untuk lembab aja, tapi jangan terlalu basah ya, jangan sampai menggenang karena itu bisa ngebuat telurnya jadi busuk nantinya gitu. Nah ini setelah kayak gini, satu lagi taruh di sini. Oke, satu lagi taruh di sini. Satu lagi gua taruh di sini. Nah ini nanti akan kita inkubasi kurang lebih 60 hari lah, hampir 2 bulan lah, sampai nanti mereka menetas. Oke, ntar gue bikin vlognya pas mereka netas ya. Nah tadi kan gue udah ngeliatin ke kalian nih gimana cara memisahkan si telurnya, dan tadi gue juga jelasin sedikit untuk menyiapkan si perlit atau wadah atau dasar untuk tempat naruh telurnya. Untuk mengatur kelembapannya itu namanya perlit. Nanti gue tulis deh, itu bisa lu cari di Tokped banyak gitu. Nah setelah itu jangan lupa, karena si betina ini kan dia pada saat dia proses mengisi telur atau saat telur masih ada di dalam badannya, si betina tuh cenderung hampir semua itu pasti mogok makan. Jadi dia nggak mau makan hampir kurang lebih 1 bulan. Kalau salah 1 bulan lebih ini nggak mau makan. Nah biasanya di alam liarnya mereka bakal nggak makan sampai si telur itu menetas. Jadi bayangin, mungkin si betina bisa menahan lapar atau menahan tidak makan tuh sampai kurang lebih, kalau telurnya aja netes 2 bulan, saat dia ngisi telur, maksudnya saat dia bunting itu 1 bulan, ini kurang lebih 3-4 bulan mereka sama sekali nggak makan, hanya untuk menetaskan telur-telur mereka. Di saat anak-anak sudah menetas, baru nanti si induknya akan mulai mencari makan lagi. Nah, tapi karena di sini kita tidak mempekerjakan si ibunya untuk menetaskan telurnya, alias gue menginkubasi sendiri telorannya, makanya sekarang gue mau ngasih makan si indukannya, biar si indukannya kembali makan lagi, kembali bisa ngisi energi lagi, dan berat badannya kembali normal untuk persiapan kawin di season selanjutnya atau tahun selanjutnya. Jadi di tahun 2021 gue udah bisa mempersiapkan dia untuk kawin lagi. Nah di sini gue punya red medium. Oke, kita kasih dulu ya. Oke, di sini gue udah punya 1 red medium besar nih. Nah ini gue mau ngasih makan, ini masih hidup tapi udah sedikit teler. Jadi gue kalau ngasih makan ular gue, biasanya gue udah bikin mereka sedikit lemas karena takutnya kalau masih hidup bisa nyerang balik ke ularnya. Tetap ya, walaupun namanya gue ngasih makan ball python, safety first, tetap menjaga keamanan. Memang ball python ini termasuk ular yang jinak, cuman nggak ada salahnya lu tetap menggunakan hook untuk membuka kandang, karena posisinya nih dia sedang lapar. Bisa aja pas gue buka, kalau tanpa hook dia bisa nyerang ke tangan gue, bisa melukai diri kita sendiri. Jadi jangan lupa safety first. Mau pelihara ular piton kek, apalagi ular berbisa, ular berbisa nggak usah
Kagak usah sotoy dah lu, kagak pakai hook-hookan, pakai hook, ya. Nggak usah aneh-aneh. Apa susahnya tinggal pakai hook? Nih. Nah, ini kita buka. Tetap pakai hook ya. Jadi mau tetap safety first. Pakai hook untuk bukanya untuk apa? Untuk menjaga biar kalau ternyata dia bakal lompat, dia nggak akan langsung menggigit kita. Ini gue pelihara ball python ini safety, apalagi lu yang suka melihara Venom, apalagi pemula melihara Venom, sok free handle. Mati aja lu, ya. Tetap harus inilah safety. Mau sejago apapun lu, tetap harus safety menurut gua. Nggak tahu sih yang lain ya. Menurut gua tetap harus safety. Oke, gini kita buka ya. Tuh lo lihat tuh. Kelihatan nggak? Palanya aja udah di situ. Kalau tadi gua nggak pakai. Kemudian lagi sedikit. Kepalanya udah ada di ujung, dia udah lapar nih. Dia pasti lagi lapar banget nih karena berapa bulan dia nggak makan. Kita lihat. Mau makan ya? Mau makan apa enggak dia? Oke, dia belum mau respon. Kita tinggal aja di sini. Kita tinggal ya kurang lebih 15 menit lah. Ntar kita lihat lagi, oke? Kita coba kasih makanan yang lainnya. Ini juga ada betina, ini belum melor sini. Cuman udah mulai gendut, kita coba dia mau respon makan apa enggak. Nah, dia mau makan ternyata saudara-saudara. Berarti belum. Badannya sudah mulai gendut banget ini. Ntar, oke, ini belum gue bersihin ya karena besok baru jadwal untuk bersihinnya. Oke, kita udah selesai. Gue udah pindahin telurnya ke tempat inkubasi, inkubator. Udah nanti mungkin 2 bulan lagi lah. Kalau lancar 60 hari lebih itu dia akan bertelur. Nanti gue akan bikin videonya selanjutnya pas dia mulai bertelur, atau nanti mungkin kalau sempat gue cutting telurnya akan gue bikin dokumentasinya di konten gue selanjutnya. Terus support channel ini dengan lo like, share, lo subscribe channel ini biar channel ini makin berkembang. Gue juga tetap bisa diskusi sama kalian, gue tetap bisa sharing, kasih tips and trick dalam perawatan di dunia pereptilan. Mungkin segitu aja video kali ini, sampai berjumpa di video-video selanjutnya.